Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ilahi rabbi karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam yang alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga bertalabul ilmi kembali, insya Allah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya dan juga pengikutnya yang dimana mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang, dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu di kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji yang dimana bertepatan di hari Rabu tanggal 6 November 2024 yang biasa telah dilakukan. Dan Alhamdulillah pekan ini bertemu kembali, dan insya Allah di setiap Rabu malam kita semua akan belajar kembali memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, yaitu kita akan bedah tajwid surah-surah di juz ke-30 yang dimana untuk pekan ini ataupun malam hari ini akan melanjutkan materi di pekan sebelumnya. Bagaimana nih sebelumnya Bapak Ibu kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat-sehat semua Bapak Ibu ya. Insya Allah sepertinya dari suara ini semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Mari kita luruskan terlebih dahulu niatnya. Kita mengharap pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu juga mangga dipersiapkan untuk alat tulisnya dan juga mushafnya, dan disiapkan juga untuk fisiknya untuk menyaksikan dan juga menyimak materi pada malam hari ini, yang insya Allah untuk malam hari ini materi akan disampaikan oleh Ustadz Ari Abdullah. Untuk kelas ataupun kajian pada malam hari ini akan berjalan kurang lebih selama 90 menit Bapak Ibu, yang nantinya tepat di pukul 20.30, maaf, dan dari 19.30 sampai dengan 20.30 akan ada pemaparan materi kurang lebih selama 1 jam, yang nantinya dilanjutkan di 30 menit terakhir yaitu sesi tanya jawab dan juga sesi talaki. Dan untuk Bapak Ibu semua, dimohon untuk bantuan serta kerjasamanya agar dapat berjalan dengan aman dan juga tertib untuk kajian pada malam hari ini. Selama asatid sedang memaparkan materi ataupun menyampaikan materi, mohon izin untuk mute ataupun matikan mikrofonnya terlebih dahulu. Jika nanti ada interaksi, silahkan dibuka mikrofonnya dan jangan lupa untuk dimatikan kembali. Dan nanti di 30 menit terakhir saat sesi tanya jawab ataupun sesi talaki, Bapak Ibu boleh gunakan fitur raise hand-nya ataupun angkat tangannya pada akun Zoom-nya masing-masing. Dan kemudian nanti jika namanya Gesa panggil, boleh dibuka mikrofonnya kemudian dilanjutkan untuk sesi tanya jawab ataupun talakinya. Semoga dapat dipahami ya Bapak Ibu semua. Dan sepertinya Bapak Ibu semua sudah siap, dan di sini pun Ustadz Ari juga sudah siap ya untuk pemaparan materi pada malam hari ini. Dan nanti untuk Bapak Ibu semua jangan lupa untuk share juga untuk link Zoom-nya pada malam hari ini, boleh sampaikan ke seluruh orang-orang terdekatnya. Untuk di chatnya juga jangan lupa untuk sampaikan bahwa malam hari ini ada kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji. Dan jangan lupa Bapak Ibu juga boleh untuk memfollow sosial media kami di Sobat Ngaji, baik itu di Instagramnya, di YouTube-nya, maupun juga di TikTok-nya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu semua bisa belajar terus dan juga tidak ketinggalan lagi informasi-informasi dan juga pelajaran-pelajaran yang tentunya insya Allah bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan Gesa mau sapa kembali. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz Ari. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, geser. Bagaimana Ustaz tadi kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sepertinya sudah siap Ustaz ya untuk Insya materi Allah. malam hari ini. Insya Allah. Baik. Dan untuk memulai kajian pada malam hari ini agar dapat berjalan dengan lancar, mari kita awali bersama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau begitu untuk Ustaz Ari, Gesa persilakan. Baik, syukran Gesa atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan qadarullah, sebetulnya jadwal pada malam hari ini bersama Al Ustadz Salman guru kita ya. Dan kebetulan beliau berkehalangan hadir dan alhamdulillah untuk waktu pada malam hari ini bisa diisi. Kita manfaatkan waktunya bersama saya Ari Abdullah ya. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu sekalian untuk kajiannya. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita berbagai kesempatan nikmatnya berupa kesehatan dan juga waktu luang, yang tentunya kita akan maksimalkan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini dengan semaksimal mungkin ya. Kita akan isi waktu pada malam hari ini untuk berbagi, sharing bersama. Kita akan belajar bersama-sama ya. Sebagaimana sering saya sampaikan di Sobat Ngaji ini, khususnya di kelas akbar ini, kita belajar bersama-sama. Saya belajar kepada Bapak Ibu sekalian, kepada teman-teman sahabat, dan juga Bapak Ibu sekalian pun juga belajar bersama saya ya. Ada ilmu yang bisa kita pelajari ya, meskipun sedikit tapi insya Allah mudah-mudahan manfaatnya lebih besar ya. Dan juga tentunya bagi Bapak Ibu sekalian, barangkali ada masukan-masukan ataupun koreksian-koreksian ya, boleh sekali, kami sangat senang sekali karena kami memaknai koreksi itu adalah menumbuhkan bukan menjatuhkan gitu ya. Jadi ingat nih kata-kata mutiaranya nih ya, koreksi itu menumbuhkan bukan menjatuhkan. Nah, dicatat nih Pak Bu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian dikoreksi bacaannya, itu untuk menumbuhkan bukan menjatuhkan. Nah, kira-kira memang sebagian banyak juga yang memang ketika, apalagi kalau mendengar koreksian itu tentunya terkadang tidak mengenakan gitu ya. Tapi sebetulnya di balik itu semua itu menumbuhkan kita semua ya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan sebagaimana informasi dari guru kita Al Ustadz Salman terakhir sampai ayat 3 Quran surah Al-Fajr ya. Kita akan memaksimalkan waktunya. Bapak Ibu sekalian, izin share screen terlebih dahulu ya. Saya sharekan dulu. Oke, dipersiapkan ya untuk Quran surah Al-Fajr. Tapi kita akan bertilawat terlebih dahulu di surah yang sebelumnya ya, di surah yang sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan masuk. Nah, di surah sebelumnya yaitu di Quran surah Al-Ghasyiyah. Betul ya? Sebentar. Ya, betul. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan awali bertilawah bersama-sama di Quran surah Al-Ghasyiyah, tapi mohon instruksi terlebih dahulu ya. Jadi sama-samanya itu Bapak Ibu sekalian tidak mengeluarkan suara ya. Jadi maksudnya mikrofonnya di off-kan ya, tapi Bapak Ibu sekalian mengikuti bacaan ya. Biar apa? Biar bisa mengikuti apa yang saya baca gitu ya. Oke, paham insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan baca bersama-sama, akan tetapi khusus hanya mikrofon saya yang on ya. Mikrofon Bapak Ibu sekalian di off-kan, tapi tetap membaca ya. Jangan hanya menyimak saja ya. Tapi kalau misalkan mikrofonnya di-on-kan semua, itu nanti dikhawatirkan poin-poin pentingnya ketika membaca Al-Quran tidak dapat gitu ya.
Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan baca terlebih dahulu di Quran Surah Al-Ghasyiyah bersama-sama ya. Siap diikuti saja. Saya akan membacakan, Bapak Ibu sekalian pun juga membacakan tanpa di-on-kan mikrofonnya. Oke, siap. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, satu huruf membaca Al-Qur'an itu bernilai 10 kebaikan ya. Apalagi kata Rasulullah, dalam membaca Al-Qur'an itu ada yang mahir, ada yang terbata-bata ya. Yang mahir tentunya sekelas para malaikat ya, luar biasa. Kelasnya yang mahir itu tidak hanya membaca Al-Qur'annya lancar, tidak hanya membaca Al-Qur'annya indah, Bapak Ibu sekalian ya. Kata para ulama, ukurannya itu adalah ketika dia membacakan Al-Qur'an semakin takut dalam dirinya kepada Allah ya. Semakin lama membaca Al-Qur'an semakin takut kepada Allah ya, meningkatnya kualitas keimanannya dan juga memahami kandungan yang dibaca ya, kandungan isinya, maknanya yang dibaca, Masya Allah ya, tingkatannya luar biasa. Maka dari itu setingkatnya para malaikat. Siapa yang gak mau ya? Kita semua mau, Bapak Ibu sekalian, setingkat para malaikat nih ya, dalam membaca Al-Quran, mahir ya. Akan tetapi Rasulullah pun juga tidak tidak mengatakan yang mahir saja, tapi yang terbata-bata pun juga mendapatkan dua pahala. Nah, ya saya ingatkan kembali, dua pahala di sini adalah pahala yang pertama adalah pahala per huruf, Bapak Ibu sekalian, ya. Satu hurufnya tadi 10 kebaikan. Kalau kita membaca tadi di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah sudah berapa huruf, ya? Berapa ratus kebaikan kita dapatkan. Bahkan ribu-ribu kebaikan, Masya Allah, ya. Dan pahala yang kedua adalah pahala berusaha, ya. Tatkala kita dalam keadaan berat membaca Al-Quran, ya, dalam artian terbata-bata ya, berjuang untuk mentajwidkan, berjuang untuk memfasihkan bacaan Al-Quran, tapi masih berat gitu ya. Insya Allah disitulah Allah memberikan nilai pahala kepada
kita semua ya. Maka dari itu bagi ayah bunda ya, teman-teman sahabat Al-Qur'an semuanya yang hadir di sini bahkan yang di luar sana ya, yang nanti bisa menyimak kita nih ya. Insya Allah ya, tidak usah takut, tidak usah ragu ya untuk mempelajari Al-Quran. Bukan patokannya usia juga ya. Sebagian banyak ada yang mengatakan seperti itu. Ya, aduh, usia segini belajar itu susah, gitu ya. Malahan sebaliknya, ada salah seorang ulama mengatakan ini luar biasa motivasinya ya. Semakin banyak kekurangan di dalam diri kita, itu tandanya Allah mempermudah kita, gitu ya. Pernah suatu ketika nih ya, ini pengalaman saya belajar dan mengajar, khususnya ketika saya mengajarkan di media di offline ya, di Bandung ya. Waktu itu pernah saya Bapak Ibu sekalian membahas tentang huruf dzal ya. Nah, oke, kita akan coba sedikit membahas makhraj ya, karena pembahasan pada malam hari ini pembahasan makhraj ya. Nah, misalkan huruf dzal. Oke, kita cari dulu huruf dza. Nah, ini nih. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Huruf dzal. Tatkala itu saya membahas tentang sifat huruf dal. Dza ya. Di sini ada sifat yang namanya rokhwah, mengalir, gitu ya. Mengalirnya suara. Dan saya bahas waktu itu ujung lidah menempel ke gigi sari atas, gitu ya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian uniknya ada yang protes, gitu ya. Ada yang protes, salah satu jemaah ada yang protes. Ustadz, kalau begitu bagaimana dengan saya, gitu ya. Ini yang bertanya adalah ibu-ibu ya. Bagaimana dengan ibu, gitu ya. Ketika Ustadz sampaikan bahwa pengucapan huruf dzal itu apalagi kalau misalkan tertukar makhraj saja itu dapat merubah makna ya, tergantung nanti kosakatanya ya. Jadi bisa atau dapat merubah makna karena tertukar makhraj huruf dza itu bisa tertukar dengan makhraj huruf dal. Apalagi ada huruf za, ada huruf dha gitu ya. Itu seringkali tertukar ya ketiga huruf tersebut. Nah, maka dari itu ibu tersebut protes nih Bapak Ibu sekalian ya. Kalau begitu bagaimana dengan saya gitu kan ya. Dikarenakan yang tadi disampaikan ujung lidah menempel ke gigi sari atas. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa ibu tersebut menanyakan seperti itu? Karena ibu tersebut sudah tidak mempunyai gigi sari atas gitu. Ya. Jadi sehingga ya itu protes gitu kan ya. Jadi yang saya terangkan harus ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Maka itu ditanya, dijawab oleh ibu tersebut ya, bagaimana dengan saya yang tidak ada gigi seri atas? Berarti kalau mengucapkan huruf dza itu ya, huruf dzal berarti ujung lidah menempel ke gusi gigi seri atas nantinya gitu ya. Ini unik ya pertanyaannya. Nah, sebagaimana yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, mungkin Al-Ustadz Salman pun juga pernah membahasnya terkait dengan kemampuan di setiap orang saat mempelajari makhraj ya. Maka dari itu pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di Tahsin Akbar di hari Ahad mungkin ya. Jadi kita fokuskan terlebih dahulu yang pertama adalah yang itu tadi ya, yang dua pahala itu. Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sahabat kan ya, dua pahalanya. Jadi memang harus kita bangun dari pertama niatkan untuk pahala dan ridho Allah kan, seperti itu ya. Jadi sehingga bahkan ketika ada kekurangan di dalam diri kita, itu salah satu kemudahan dari Allah, bukan kesulitan itu ya. Tapi terkadang suka terbalik ya Bapak Ibu sekalian ya. Suka terbalik apa? Suka terbalik menjadi alasan gitu ya. Aduh, saya usia sudah sepuh Ustadz ya, bagaimana mempelajari makhraj, wah jauh banget gitu ya. Nah itu, jadi alasan-alasan itu hilangkan saja. Yang penting kita berusaha meskipun banyak kekurangan gitu ya. Bahkan mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang merasakan aduh nafasnya yang asalnya nafasnya panjang menjadi pendek gitu ya. Yang asalnya suaranya lembut menjadi enggak lembut gitu ya, menjadi rebek misalkan ya. Itu berkahnya usia tuh ya. Jadi bukan berkat itu ya, berkah. Ya, saya sebutkan berkah. Dikarenakan semakin usia kita sepuh Bapak Ibu sekalian ya. Ini khususnya bagi ayah bunda ya
sudah tidak muda lagi ya. Jadi mudanya sudah lewat Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi ayah bunda yang sudah tidak muda lagi, tidak usah khawatir ya. Allah memberikan kemudahan kepada ayah bunda ya. Salah satunya banyak kekurangan-kekurangan seperti halnya tadi ya. Contohnya adalah gigi seri atasnya sudah hilang gitu ya. Sudah hilang. Allah cabut nih gitu ya. Apa kenikmatan gigi seri atasnya gitu ya. Terus hal-hal yang lainnya seperti nafas yang asalnya nafasnya panjang menjadi pendek. Itu bukan bukan kesulitan, malah itu kemudahan Bapak Ibu sekalian ya. Mindset kita jadikanlah itu kemudahan. Karena semakin kita sulit dalam mempelajari Al-Qur'an khususnya, jadi sulit di sini bukan negatif ya, positif Bapak Ibu sekalian ya. Sulit di sini adalah kategorinya yang tadi berusaha, pahala yang kedua ya. Pahala pertama per huruf, pahala kedua berusaha itu ya. Jadi biar apa? Biar kita nyaman dalam belajar ya. Biar kita ketika mempelajari makhorijul huruf ya, terus pelajaran-pelajaran Al-Qur'an mau itu tahsin, terus makhraj ataupun tafsir dan pelajaran-pelajaran yang lainnya, kita fokuskan ke sana dulu ya. Ke pahalanya dulu. Jadi sehingga nanti nyaman ketika Bapak Ibu sekalian belajar terkhusus pada malam hari ini ya. Masya Allah ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sering saya sampaikan juga, dan kebetulan memang hari Rabu ini seharusnya bersama guru kita Al-Ustaz Salman ya. Dan pembahasan beliau luar biasa, sistematis dan juga sangat daging semua ya ilmunya ya, Masya Allah ya. Jadi istilahnya daging semua itu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian jangan sampai melewatkan kalau misalkan guru kita Ustaz Salman sedang mengajarkan ya. Mudah-mudahan beliau sehat dan juga mudah-mudahan Allah selalu lindungi beliau dan juga berkahi beliau insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan itu ya. Ini hanya gambaran. Jadi insya Allah kita akan membahas di Quran Surah Al-Fajr, kita melanjutkan. Baik, sebelum kita membahas, kita akan coba lihat terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa. Di sini kira-kira ada yang baru hadir hari ini, ya malam hari ini, baru hadir sekali Bapak Ibu sekalian. Boleh di chat di kolom komentar, ataupun boleh bersuara nih, ya. Mikrofonnya boleh di-on-kan. Ada ya? Ada ya? Selalu ada, Masya Allah ya. Nah kira-kira, Masya Allah ya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian yang baru hadir ini dari mana? Dari Bogor. Dari Oh, ya. Nah, tahu program dari Riau, Masya Allah. Tuh, kita lihat di kolom. Saya dari Sukabumi. Tuh dari Aceh ada nih, dari Aceh Manado, Masya Allah ya. Gorontalo ada. Gorontalo, wah Masya Allah Gorontalo ya. Masya Allah. Sehat Saya selalu dari ya. Banjarmasin. Banjarmasin. Wah Masya Allah. Kalimantan. Tangerang tuh, Masya Allah ya. Kalimantan, Masya Allah ya. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya Tegal tuh, Masya Allah ya. Oke, cukup ya Bapak Ibu sekalian ya. Masya Allah, tabarakallah. Syukran ya. Untuk semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan Bapak Ibu sekalian untuk belajar. Dan juga tentunya mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Nah, di sini tentunya tidak bisa dipanggil secara keseluruhan, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya, Allah mentakdirkan bisa bertemu di media Zoom ini ya, di program program Sobat Ngaji ini di Tahsin Besar seperti biasa di setiap hari Rabu dan setiap hari Ahad ya. Untuk hari Rabu kita fokus ke bedah tajwid, maka dari itu nanti kita akan coba bedah tajwid ya. Mau itu kita dapat 1 ayat, 2 ayat, insya Allah ya, itu lebih kita akan lebih per detail, dan juga nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa mentalakikannya pada malam hari ini ya. Cuman memang kita keterbatasan waktu dan juga keterbatasan media ya. Sehingga di sini terbayang kalau misalkan sekitar 278 orang ditalakikan Bapak Ibu sekalian, kita bisa beres sampai jam berapa nih kira-kira ya. Maka dari itu nanti mudah-mudahan rizkinya Bapak Ibu sekalian ya, nanti yang saya panggil ya, bagi yang ingin ikut bertalaki nanti ya, tapi tentunya kita akan bahas terlebih dahulu ya untuk ayatnya ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini, terkhusus yang baru-baru nih ya, yang baru hadir sekali pada malam hari ini. Saya yakin biasanya ada yang dari poster ya, ada yang dari poster, ada yang dari Al-Qur'an, terus ada yang dari live TikTok gitu ya. Selamat bergabung, insya Allah mudah-mudahan kita bisa
men-sharingkan terus ya, dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semua beristiqomah terus ya, mengikuti kajian-kajian yang insya Allah Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan harapannya menjadi ilmu bermanfaat meskipun ilmu ini sedikit itu ya. Ini kalau misalkan kita membicarakan tahsin, membicarakan tentang makhraj ya, dan juga ilmu-ilmu terkait dengan cara membaca Al-Quran, ini baru sedikit sekali Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan saya bilang tentunya saya di sini posisinya bukan ahlinya, bukan ulama tajwid, bukan pakar tajwid itu ya, bukan ahlinya itu ya. Jadi tentunya saya pun juga di sini posisinya belajar ya. Sama-sama kita semuanya belajar sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita menjadi manusia terbaik ya Bapak Ibu sekalian. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya gitu ya. Jadi barangkali di antara Bapak Ibu sekalian ada yang lebih paham, yuk sharingkan di sini bersama-sama ya. Siapkan juga pertanyaannya. Silakan, mudah-mudahan ada pertanyaan yang bisa saya jawab. Kalaupun misalkan nanti tidak bisa dijawab, kita akan pelajari bersama-sama gitu ya. Insya Allah ya. Karena apa? Karena sebagaimana para ulama mengatakan, pernah saya pun juga bertanya kepada salah seorang guru yang luar biasa itu ya. Kata beliau itu, Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang guru Quran itu ya, ada standarisasinya gitu ya, ada standarisasinya. Yang pertama, kata beliau, yaitu harus, khususnya ini pelajaran ini ya, membaca, dalam bab membaca itu ya, atau yang apa namanya, dalam kategori pengajar Al-Quran lah ya. Jadi pengajar Al-Quran itu kan beragam ya, ada di apa namanya, di tahsinnya, ada di makhrojinya ataupun tafsir ya, balaghahnya itu ya, bahasa Arabnya kan banyak ya terkait dengan pelajaran Al-Qur'an gitu ya. Bahkan setiap asatid itu mempunyai spesialis masing-masing Bapak Ibu sekalian ya. Sebagaimana kalau dokter tuh ada spesialis mata kanan, ada spesialis mata kiri ternyata ya gitu ya. Jadi memang setiap apa namanya, guru-guru itu mempunyai spesialis masing-masing. Tapi ini luar biasa ya. Saya perhatikan kata para ulama tersebut mengatakan bahwa standarisasi sebagai guru Al-Qur'an itu minimal menguasai 10 qiraat. Masya Allah ya. Bahasa Arabnya pintar ya. Tafsirnya sudah fasih. Maksudnya sudah khatam gitu ya. Terus apa namanya, ilmu-ilmu bahasa Arabnya dan seterusnya gitu ya. Apalagi sudah mendapatkan sanad dari guru, beberapa guru gitu ya, berbagai guru. Luar biasa kan? Berat sekali ya. Berat sekali kalau seperti itu. Tapi saya sampaikan kembali, saya pernah ikut di daurah ya waktu bulan-bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu kalau tidak salah ya, 2 bulan yang lalu tuh ya. Bertemu dengan Syekh Hanofa. Di sini ada mungkin yang kenal sama beliau ya. Di sini sering disebut Syekhan gitu ya. Syekh Hanofa Maulana. Beliau termasuk guru yang apa namanya, yang mempunyai sanad tertinggi di Indonesia ya. Gurunya Syekh Isa Al-Masrawi, salah satu di antaranya dari Syekh Isa Al-Masrawi ya. Beliau mengatakan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini nih, Bapak Ibu sekalian di sini ada yang mengajar Al-Qur'an, ada yang mengajarkan tahsin, boleh dicat di kolom komentar ya. Nah, tidak usah khawatir ya. Mau ilmu kita sedikit ya, mau apa namanya, ilmu kita belum seperti mereka gitu ya. Tidak usah khawatir. Syekh Hanofa mengatakan seperti ini ya. Lanjutkan karena mereka membutuhkan kalian gitu ya. Karena setiap guru ataupun dakwah itu seperti halnya gini Bapak Ibu sekalian. Seperti halnya kita bagi-bagi tugas gitu ya. Tuh ada ya, banyak ya yang guru-guru tahsin. Apalagi ini yang sepertinya yang nunggu kelas guru di Sobat Ngaji nih. Ya, nunggu kelas guru kapan nih dibukanya ya. Kita lagi mempersiapkan insyaallah ya. Nah, saat ini saya sedang apa namanya, membereskan program kenang-kenangan. Nanti minggu ini kita sudah mulai apa namanya, ada angkatan pertama itu ya di Sobat Ngaji, dan insyaallah ini apa namanya, launchingnya di minggu ini Bapak Ibu sekalian ya. Pokoknya tetap pantengin terus ya di grup Sobat Ngaji ya. Jangan kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Tetap ya dipantengi. Barangkali ada program-program yang menarik, dan juga insya Allah ini ada program yang insya Allah akan apa namanya, kenang-kenangan sepanjang masa gitu ya. Kapan mulai bahas tajwidnya? Tenang, sabar ya. Siap ya. Baik. Siap. Di sini sudah mulai jam 8 ya. Cukup ya. Siap. Oke, Kakak, kita akan membahas terkait dengan materi yang akan kita bahas ya. Ini sedikit sharing saja biar apa kita apa namanya? Oke, mikrofonnya boleh di off-kan terlebih dahulu.
dulu ya. Oke, siap Bapak Ibu sekalian. Terakhir Ustaz Salman mengatakan sampai ayat 3. Berarti ayat 4 sekarang ya, kalau tidak salah. Atau ayat 3? Ada yang tahu? Ayat 4 Ustaz. Di minggu yang lalu. Oh, ayat 4 ya. Berarti ayat 3 sudah beres ya. Baik, kita akan baca terlebih dahulu di ayat ke-1, ke-2 sampai ke-3 ya. Baik, saya satu kali, semua satu kali ya. Siap, boleh di-on-kan kalau seperti ini karena saya akan mentalkinkan ya. Siap Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Oke, cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh di mute kembali untuk mikrofonnya ya. Oke, Masya Allah ya. Baik, di sini apa namanya, ada beberapa yang sering terjadi, yaitu tidak membaca huruf ro, gitu ya. Masih banyak ternyata pengucapan huruf atau pengucapan di ayat pertama, kedua sampai ketiga nantinya ya, dan sampai keempat itu kebanyakan ada yang tidak membaca huruf ro-nya, Bapak Ibu sekalian. Wal fajr walayalin ash, itu ya. Masih ada di sini yang membacanya seperti itu. Wasyaf'i wal wat, itu ya. Ro-nya kemana, itu ya. Ro-nya kemana, itu ya. Nah, ini salah satu kesalahan jali juga, Bapak Ibu sekalian ya, menghilangkan huruf atau nanti bisa jadi sebaliknya, menambah huruf. Kalau menambah huruf kira-kira contohnya apa? Contohnya adalah di Quran surah Al-Ikhlas biasanya ya. Qul huwa. Nah, ya. Ada qul huwallah, itu ya. Ada huwallah. Nah, itu Pak ya. Di sini sering terjadi menambah wawu. Qul huwau, qul huwau. Ini pun juga termasuk kesalahan jali ya, yang mana menambah. Nah, sedangkan yang di sini ini malah mengurangi. Wal fajr. Harusnya wal fajr ya, diberikan huruf ro. Nah, cara bacanya adalah berikan saja sifat huruf ro, yang mana huruf ro itu sifatnya apa saja Bapak Ibu sekalian? Sudah disampaikan oleh Ustaz Salman. Apa saja huruf ro sifatnya? Berdiri, ulang-ulang. Nah, ya, takrir ya, takrir. Jadi takrir itu ada pengulangan, ya, pengulangan ketika ujung lidah menempel ke langit-langit, ya. Jadi apa namanya, ada pengulangan. Mungkin kita sering mendengar tikror, ya, tikror ada pengulangan tuh ya. Ada yang namanya metode tikror tuh, ya. Tikror itu dari takrir, sama ya, takrir, tikror, takrir ya, pengulangan, ya. Jadi tentunya Bapak Ibu sekalian ketika mengucapkan seperti ini, apalagi nanti kita ada ada sifat huruf shin itu kan rakhwah ya, mengalir. Walayalin ashr, itu ya. Nah, ini huruf ro-nya harus terdengar, jangan sampai ash itu ya. Oke, salah satu di antaranya di ayat keempat pun juga masih sama Bapak Ibu sekalian ya. Masih sama, di sini ada huruf sin dan juga huruf ro ya. Kita ambil sifat huruf ro, tapi sebelum huruf ro di sini ada huruf sin yang mempunyai sifat rukhwah, mengalir gitu ya. Jadi harus dialirkan terlebih dahulu. Ini memang terkadang saya pun juga ketika bertalaki ke berbagai guru itu terkadang beda-beda Bapak Ibu sekalian. Jaraknya ya, jaraknya berbeda-beda. Jadi untuk pengucapan huruf sin ini ada yang memang terasa cepat, ada yang memang terasa terlalu lamban, ada yang pas. Sepertinya ini kaitannya dengan dengan metronom ataupun kecepatan baca, itu ya, tempo bacaan ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Wal-laili idza yasr, itu ya. Nah, jadi dialirkan dulu, jangan gini.
Walaili idza yasru. 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 Nah, tapi yasru. Yasru. Gitu ya. Jadi yas dulu disempurnakan, yas baru Ingat tidak dimonyongkan ya. Jadi ujung lidah kita tempelkan ke gusi gigi seri atas, langit-langit ya. Langit-langit. Gitu ya. Walai. Oke, kita akan bahas sedikit demi sedikit Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan per detail ya. Satu ayat ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apalagi Al-Fajr itu termasuk apalagi surat-surat yang di juz 30 ini mayoritas sering mempraktekkan di dalam sholat, dan mayoritas sudah pada hafal di Quran di juz amma ini ya. Salah satu di antaranya Al-Fajr ya. Ada yang hafal tanpa dihafal, betul ya. Di sini Bapak Ibu sekalian ada yang hafal Al-Fajr tapi memang tidak ngapalin dari kecil terus sampai sekarang hafal gitu ya. Itu ada terjadi seperti itu. Bahkan di usia-usia yang sudah tidak muda lagi masih ada ternyata ya. Tapi kebanyakannya itu ro-nya tidak dibaca. Yes, walaili idza yas ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama di sini ada huruf waw ya. Saya akan coba bahas satu persatu ya. Huruf waw ini mempunyai makhrajnya ya, posisi makhrajnya di asyafatain ya, di antara dua bibir ya. Atau misalkan secara simpelnya adalah memonyongkan dua bibir ya. Ini termasuk huruf yang harus monyong, itu adalah huruf waw Bapak Ibu sekalian. Karena huruf waw ini sebelum kita mengucapkan harokat itu sudah monyong duluan ya. Wa itu ya. Jadi ketika berharokat itu sudah tidak monyong lagi ya. Itu huruf waw. Tapi terkadang huruf waw ini pun juga sering kali kita baca tidak jelas ya. Jadi pengucapan huruf itu harus betul-betul jelas dan tegas Bapak Ibu sekalian, dan juga mengeluarkannya di al-jauf ya. Wa. Maksudnya kalau al-jauf itu kan mad ya. Jadi tidak masuk ke rongga hidung. Itu ya. Jadi rongga mulut. Wa ya, jangan wa. Nah, gitu ya. Jadi betul-betul kita jelas mempraktekannya. Itu dari segi vokal mungkin ya. Nanti maka dari itu Bapak Ibu sekalian, belajar tahsin itu ada 4 tahap ya, ada 4 tahap pada umumnya ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, di dalam mempelajari ilmu tajwid dasar itu, yang pertama kita harus mempelajari yang namanya mad ya, mad. Terus yang kedua ada yang harus kita pelajari yaitu gunnah ya. Nah, gunnah. Terus berikutnya yang ketiga yaitu kita mempelajari huruf sukun yaitu qalqalah. Nah, ya qalqalah. Terus yang keempat yaitu vokal ya. Nah, ini vokal ini nanti kaitannya dengan pengucapan huruf Bapak Ibu sekalian ya. Jadi masih sering pengucapannya tidak jelas. Kalau di bahasa Indonesia mungkin lebih kepada artikulasi gitu ya. Jadi harus jelas. Tidak wa tapi wa lepas gitu ya, lepas wa. Terus berikutnya di sini kita melihat ada huruf lam bertasydid. Ini sering terjadi, kira-kira Bapak Ibu sekalian sering keliru di huruf lam itu biasanya apa kira-kira ya? Biasanya mendengungkan lam. Walla. Nah, kira-kira masih ada tidak yang seperti itu tuh? Walla, ya. Terlalu lama. Ya, terlalu lama. Karena huruf lam ini mempunyai sifat tawasud, sedikit mengalir. Jadi sedikit aja. Walla. Walla. Gitu ya. Walla, tidak walla. Nah, hati-hati ya. Jangan sampai seperti itu. Nanti itu bisa jadi masuk kepada ikhtilas itu ya. Jadi ikhtilas itu kesalahan yang jadi kebiasaan yang kurang oke gitulah ya. Terus kesalahan yang memang termasuk samar juga sih sebetulnya ya. Seperti halnya di dalam Quran surah An-Naba ada kan kalimatnya itu waja'alnal laila libasa. Waja'alnal laila libasa. Sering terjadi seperti pantulan Pak Bu. Waja'alnal. Nah, itu termasuk ikhtilas ya dalam membaca huruf gitu ya. Huruf ini itu nyambungnya ke fathah atau ke qalqalah gitu. Nah, seperti halnya
lam juga hati-hati ya. Jangan sampai kita mendengungkan, ya terbalik nanti makhrajnya itu ya. Jangan terlalu lama ya. Walla itu aja ya. Walla. Terus berikutnya di sini Bapak Ibu sekalian ada yang namanya harfulin. Ini sudah pada paham belum Bapak Ibu sekalian? Ada harfulin, ada madlin. Sudah paham ya? Di minggu lalu sudah kita bahas ya. Di minggu yang lalu sudah kita bahas ya tentang madlin dan harfulin. Harfulin, ya harfulin ini Bapak Ibu sekalian, yaitu lunak dan juga lembut. Maka dari itu pengucapannya harus betul-betul lunak, lai, dan jangan sampai tidak jelas ya. Jangan sampai tidak jelas seperti ini, lai, tapi lai jelas. Walaili, gitu ya. Oke. Walaili. Nah, itu yang pertama. Terus berikutnya di sini kita menemukan huruf dzal. Dzal yang tadi ya, ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Ya. Hati-hati, dzal sering tertukar dengan huruf apa Bapak Ibu sekalian? Huruf dzal nih sering tertukar Dengan vo. Apalagi? Banyak nih. Ada huruf Za. terus za. Ada satu lagi dal. sama Ya. sa. Oke. Aku sering. Nah, sa sering. Ya, sering juga itu. Huruf dal ke sa atau gimana? Iya, sering juga. Oh, jadi sa gitu. Iya. Oh, gitu ada Bu, ada ya. Seringnya Tuh, ternyata kerja, ada tuh. Ustaz. Ya, jadi seringnya memang ke zai gitu biasanya ya. Seperti dulu pernah mungkin bisa jadi saya yang pengalaman Pak Bu waktu dulu belajar. A'udzubillah. A'udzu. Hati-hati gitu ya. Itu tertukar makhraj Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kenapa tertukar makhraj? Bapak Ibu sekalian harus pastikan huruf dzal ya. Huruf dzal itu harus Bapak Ibu pastikan ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Nah, ini ya. Ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Sebetulnya apa ya? Kalau istilah guru saya ya Syekh Hanofa waktu daurah mengatakan bahwa pengucapan huruf dzal itu ya ini menyentuh ya. Seperti fa itu menyentuh. Ya, kalau misalkan nempel itu kata beliau kalau tidak salah itu bertenaga itu ya. Da itu nempel tuh. Ini bersentuh. Sentuhan ya, sentuhan ujung lidah kepada dua gigi seri atas gitu ya. Jadi lebih tepatnya bersentuhan Bapak Ibu sekalian ya, bukan menempel. Kalau menempel itu ditempelkan itu jadi da. Nah, coba perhatikan. Da. Itu ya. Jadi tidak keluar tuh ininya ya, udaranya itu ya. Da itu ya. Maka itu bukan menempel tapi menyentuh. Maka dari itu nanti huruf dzal ini termasuk ada sifatnya rokhwah juga harus mengerti. Za itu ya. Nah, baik kita akan bahas tadi huruf dza idza ya. Nah, maka dari itu di sini Bapak Ibu sekalian, walaini idza, bukan izza, hati-hati ya. Kalau izza berarti ujung lidah menempel ke gigi seri bawah, ya. Seperti itu ya. Izza, hati-hati tertukar dengan dho, zai dan dal, ya. Nah, biasanya kasusnya adalah ketika berharokat selain fathah ya, Pak Bu ya. Kalau misalkan huruf dho ketika berharokat fathah sudah jelas bunyinya dho. Terus zai ketika fathah za, udah jelas ya. Terus berikutnya dal ketika fathah da gitu ya. Nah, jadi yang sering tertukar itu adalah huruf za dengan za gitu ya. Nah, cuman sering tertukar juga ketika harokatnya berubah menjadi kasroh ataupun domah. Nah, seperti ini nih. Kita urutkan seperti ini. Sering terjadi sama semua ya. Zi. Kalau yang ini udah pasti di ya. Nah, ini sering kalinya yang dho, zai dan dzal ya. Maka ketika dikasrohkan terjadilah sering kali kita mendengar zi itu ya. Nah, itu ketika dikasrohkan. Padahal ini makhrajnya berbeda Bapak Ibu sekalian ya. Li, zi, li gitu ya.
Meskipun nanti huruf dhad ini makhrajnya sama dengan huruf dzal ya, karena ujung lidah menyentuh ataupun menempel ke gigi seri atas. Tapi menempelnya bukan bertenaga ya. Kita ringankan karena ada rokhwah, harus mengalir suaranya gitu ya. Baik, kita praktekkan. Walaili idza, harus jelas lainya ya, jangan walaili idza. Terkadang kita tidak lepas gitu suaranya ya. Nah, cuman memang Bapak Ibu sekalian nanti suatu saat kalau sudah terbiasa itu pengucapan kita tetap ringan gitu ya. Tidak usah berlebihan juga. Walaili idza ya, seperti itu. Tidak walaili idza walaili idza, jelas ya. Lainya dan idzanya jelas ya. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian di sini huruf ya itu di tengah lidah ya. Makhrajnya sama dengan ja, sya dan ya gitu ya. Nah, huruf ya insya Allah saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah paham, sudah bisa cara bacanya, tinggal nanti pengucapan vokalnya saja ya, diperhatikan. Terus huruf sin. Nah, berikutnya huruf sin nih. Sering terjadi huruf sin ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak mengalirkannya ya. Sering juga saya mendengar ada yang mengucapkan bismillah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, bi-nya tidak terasa. Terus sinnya kurang rokhwah gitu ya. Bismillah. Nah, cuman nanti ada perbedaan ketika tempo bacaannya cepat gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tergantung tempo bacaan. Tapi kalau misalkan bacaan temponya lambat tapi sinnya sedikit gitu ya, cuman nempel doang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan seperti itu. Bismillah. Tapi suka ada loh seperti itu ya. Kira-kira ada Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi sinnya itu cepat. Bismillah. Bismillah. Harusnya Bismillah. Bismillah ya, diperjelas. Nah, maka dari itu huruf sin ini mempunyai sifat rokhwah. Maka kita alirkan dulu yas, baru ya, ujung lidah dan juga termasuk di sini harus kita tebalkan, tafkhim, tebal ya. Yasr tanpa memonyongkan dua bibir kita ya. Baik, saya praktekkan, nanti Bapak Ibu sekalian akan ikut mempraktekkan. Kita akan coba ya per ayat. Walaili idza yas, walaili idza yas. Yas, alirkan dulu. Yas ya, jangan yasr tapi yasr, alirkan dulu ya. Maka dari itu kita boleh di sini melatih dulu. Kita berhenti di sini di huruf sin. Walaili idza yas. Ngalir dulu ya. Ujung lidah menempel ke gigi seri bawah. Walaili idza yas, baru yasr. Nah, cuman hati-hati, bukan yasr. Bukan yasr ya. Walaili idza yasr. Tebal, tafkhim ya. Oke, siap. Silakan Bapak Ibu sekalian mulai raise hand bagi yang ingin ditalakikan per ayat aja dulu insyaallah ya. Sedikit demi sedikit kita akan coba ya. Di sini ada Kakak Lydia. Kakak Lydia silakan. Boleh gabung langsung ya. Cukup satu ayat dulu ya. Tapi kita coba lebih lebih diperdetail ya. Siap, Kakak Lydia, silakan. Yang lainnya boleh di-mute-kan terlebih dahulu ya. Silakan, ambil rezekinya. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yasr. Masya Allah ya. Oke. Alhamdulillah ya. Sudah bagus. Kakak Lydia, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Sudah ikut kelas mahroj Kakak Lydia? Oh, udah kemarin tapi tesnya belum ditentukan lulus apa enggaknya. Kemarin surah Maryam, terus belum Ustaz, lulus apa enggak? Belum. Yang penting udah udah ngirimin tugas ya. Oke, udah. Datanya sudah ada di saya semua ya.
Udah. Insya Allah Iya. minggu depan kita akan launchingkan ya. Jadi mohon bersabar dulu ya, lagi diproses karena memang untuk kelas Makhraj ini tanggung jawab kita Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebetulnya bukan ketat, bukan ya, tapi kita bertanggung jawab dan juga untuk menyesuaikan level masing-masing ya. Jadi sehingga nanti Bapak Ibu sekalian ketika dikelaskan dalam satu grup tidak ada yang beda level gitu ya. Misalkan ada yang dalam satu grup itu ada yang levelnya misalkan belum belajar tahsin ya, terus masih belum konsisten. Itu nanti dikhawatirkan istilahnya kegusur-gusur gitu ya. Jadi sehingga nanti kita amankan dulu di situ ya. Jadi sehingga masih proses ya Bapak Ibu sekalian ya, masih proses. Ditunggu saja dulu. Iya. Pokoknya ditunggu dulu. Syukur. Oke, Kak Lydia, Masya Allah. Barakallahu fiik. Amin amin ya. Assalamualaikum. Wa iyaki. Ya udah cocok. Waalaikumsalam. Ya udah cocok Kak Lydia, siap-siap di Makhraj ya. Alhamdulillah. Siap. Ustaz. Oke, kita lanjutkan. Masih di ayat ini ya, kita akan coba 3 orang. Yang berikutnya di sini ada Kakak Yulita. Kakak Yulita nih. Alhamdulillah rezekinya nih, ya, Kakak Yulita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu dari mana, Bu? Dari Palembang. Oh, Palembang, Masya Allah ya. Masih dekat dengan Bandung ya, kalau Palembang ya. Oke, siap. Ibu dicoba ya. 1 ayat dulu aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yasr. Masya Allah ya. Ini sepertinya kelas Makhraj semua nih. Kakak Yulita ikut juga kelas tes Maryam? Baru daftar ya? Oh, baru daftar, Masya Allah ya. Siap, mudah-mudahan nanti bisa bergabung ya. Insyaallah. Oke, syukran. Alhamdulillah. Baik, satu lagi. Nah, di sini ada Bapak Didin. Alhamdulillah rezekinya nih, Pak. Assalamualaikum. Boleh di-on-kan mikrofonnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bapak Didin dari mana, Pak? Di Bandung, Ustaz. Oh, Bandung. Bandung mana nih? Bandung, Ustaz. Di Cibaduyut, Ustaz. Oh, Cibaduyut, Masya Allah. Ya, saya dari Bojongsoang, Pak. Nanti bisa silaturahmi nih ke kantor ya, ke studionya di Cibiru. Ya, Masya Allah. Baik, silakan. Bapak Didin, coba 1 ayat aja dulu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallaili idza yasr. Yasr. Yasnya tipis dulu. Yasr. Oke, yang lainnya Afwan, di-mute dulu, Ibu. Di-mute dulu ya. Oke. Silakan Bapak Didin 1 kali lagi. Yasr. Wallaili idza yasr. Gitu Bapak Didin ya. Sip, Masya Allah ya. Bapak Didin sepertinya ikut juga nih program Makhraj nih, kira-kira. Ikut tidak, Pak? Kalau ke depan, Ustaz. Oh, siap, gak apa-apa ya. Alhamdulillah, sudah bagus soalnya bacaannya nih, Masya Allah ya. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan dulu. Ini ada sekitar beberapa menit lagi ya. Kita akan bahas dulu sedikit, Bapak Ibu sekalian di sini. Oke, nah di sini sudah mulai ke pembahasan yang apa? Masih ya, sebentar. Iya betul, ayat kelima ya. Nah ini masih ya, masih pengucapan huruf ro di sini berarti ya. Nah berarti nanti pembahasan yang ketika mewakafkan di Quran surah Al-Fajr ini yang berbeda itu di ayat ke-6 ya. Berarti sampai ayat kelima masih pembahasan ro ya, ketika di akhir ya, ketika kita harus membaca di akhir ayat gitu ya, di akhir bacaan ya. Oke, kita akan coba saya praktekkan terlebih dahulu ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan untuk ketika sebelum ro itu ada huruf sukun tapi Afwan, ini boleh di-mute-kan dulu Bapak Ibu sekalian, Afwan ya. Oke, kalau misalkan ada huruf ro yang harus disukunkan karena waqaf, tapi sebelum huruf ro ini ada huruf sukun tapi huruf qalqalah. Nah, itu ya. Nah, ini berbeda dengan yang tadi huruf sin. Kalau huruf sin ini karena memang sifatnya rokhwah, mengalir dulu Bapak Ibu sekalian ya. Harus dibedakan. Nah, kalau yang ini kita menemukan huruf jim
yaitu mempunyai sifat qalqalah. Maka kita pantulkan saja dulu hija tinggal masukkan ke ro. Hijr, itu ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, kita coba praktekkan. Hal fi dha, hati-hati huruf fi. Ini seringkali huruf fi jadi gimana Pak Bu? Huruf fi itu makhrajnya di mana Bapak Ibu sekalian? Huruf fi Ujung gigi seri. Di Bibir. di bibir. ya, asyafatain. Asyafatain ya. Nah, gitu ya. Dua bibir Dua bibir. asyafatain, akan tetapi huruf fa ini termasuk makhraj di bibir ya, bibir bawah ya. Jadi bukan bertemu dengan bibir atas gitu ya. Jadi pertemuan bibir bawah dengan gigi seri atas atau bibir bawah agak belakang ya, agak dalam terus menempel ke gigi seri atas. Nah, ini ada yang unik lagi. Ini yang tadi ya, ceritanya yang tadi huruf dzal, dan ternyata waktu yang lain saya ketika bahas lagi kepada jamaah itu ya, bertanya lagi nih ketika huruf fa Pak Bu ya, ketika ditalakikan ada seorang ibu mengucapkan pak itu ya. Jadi pengucapannya dua bibirnya itu ya, bibir bawah menempel ke bibir atas itu ya. Jadi bunyinya adalah pak, papipu itu ya. Alam taro kai papa. Mungkin di antara kita semua yang hadir di sini mungkin bisa jadi ada ya masih pengucapannya papipu gitu ya, seperti p. Nah, sebetulnya bukan seperti P, Pak Bu ya. Pertemuan bibir bawahnya ya. Nah, ini seringkali hati-hati jangan tertukar ya. Jangan pertemuan gigi seri atas dengan bibir bawah. Jangan ya. Karena gigi itu tidak bisa kalau misalkan seperti itu, gigi yang mencari bibir gitu ya. Nah, sehingga di sini bibir bawah bagian dalam ya, secara simpelnya seperti itu nempel ke gigi seri atas. Dan pengucapannya Bapak Ibu sekalian tetap yang tadi yang saya sampaikan seperti huruf dha itu ya. Ini menyentuh gitu ya. Makanya pernah Syekhan itu mengatakan ini termasuk seperti halnya kondisi bukan ikhtilas ya. Apa namanya tuh? Iltimas ya. Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian iltimas, bersentuhan gitu ya. Iltimas itu bersentuhan. Maka dari itu ini saya pembahasan iltimas ini kaitannya dengan ikhfa syafawi Pak Bu, ikhfa syafawi dan iklab gitu ya. Jadi ternyata ikhfa syafawi dan iklab itu ada tiga cara baca ya. Yang pertama itbaq ya, terus ditempelkan lah ya, lebih simpelnya ditempelkan dua bibir kita ya, ditempel. Nah gitu ya, ditempel. Terus ternyata yang kedua ada yang disebut furjah. Furjah itu apa Pak Bu? Ada yang tahu? Ada celah. Ada celah ya. Jadi tidak menempel secara keseluruhan ya. Bahkan masih ada celah. Celahnya agak-agak renggang, cuman memang tidak terlalu renggang ya. Tidak terlalu renggang. Jadi ada celah atau masih udaranya keluar itu ya. Ada yang dinamakan furjah ya. Nah, furjah. Terus yang ketiga ternyata ada satu lagi Pak Bu, yaitu tadi iltimas. Ya, iltimas. Nah ya, afwan, iltimas. Nah itu ya, iltimas. Kata Syekh Hanafa Maulana, beliau mengatakan termasuk yang mempraktekkan iltimas beliau, gitu ya. Jadi iltimas itu adalah bersentuhan saja, Pak Bu, ya. Contoh misalkan harusnya kan yang ditempel mim ba'di gitu ya, mim ba'di. Terus kalau furja mim ba'di. Kalau ini iltimas mim ba'di, seperti nempel tapi masih terasa bergetar di bibir gitu ya. Nah, itu bersentuhan namanya ya. Nah, ini pun juga sama Bapak Ibu sekalian, huruf fa itu bersentuhan, tidak ditempelkan secara bertenaga ya. Kalau ditempelkan secara bertenaga itu menjadi fa, tetap fa bunyinya ya. Fa, tapi fa. Hal fi dzalika. Hal fi dzalika. Seperti itu ya. Nah, huruf dal seperti biasa tadi Bapak Ibu sekalian, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, untuk hijr ya, ini kira-kira dibaca tebal atau dibaca tipis kira-kira ro-nya.
Tipis. Tipis. Ah, dikarenakan apa? Karena Ada yang tebal, ada yang tipis. Sukun, sebelumnya kasroh. Ah, Harokatnya kasrotan tanwin, Ustaz. gitu ya. Oh, ada yang kasroh tanwin. Ada yang lain? Sebelum sukunnya kasroh. Sebelum kasroh, Ustaz. Oke. Nah, cuman di sini pernah saya seketika bertalaki juga ya. Ada di beberapa guru, mungkin ini nggak tahu apakah diperbolehkan atau tidak. Ada yang mengatakan ditebalkan juga ternyata. Ada yang mengatakan ya, tapi untuk memastikan sesuai dan tidaknya saya tidak bisa bilang itu ya. Nah, cuman ada yang ternyata yang ditebalkan, ada yang ditipiskan gitu ya. Nah, kalau secara ini saya kalau tidak salah waktu itu ada catatannya. Kalau catatan huruf ro itu banyak ya. Banyak sekali Pak Bu ya. Terkhusus ini nih, kondisi lin. Pernah tidak Bapak Ibu sekalian menemukan madlin ya, khoirin ya. Nah, khoir misalkan ada kalimatnya itu khoir gitu ya. Ada khoirun misalkan ya, khoirun. Nah, itu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikuti harokat itu ya, harokat fathah, terus fathah sukun, khususnya ya sukun atau misalkan fathah, lin, baru ro gitu ya. Nah, ini kira-kira dibaca tipis atau tebal Pak Bu? Tipis. Karena apa? Nah, masih ada yang ya, tebal sukun. juga tuh. Ya, sebelumnya ya sukun. Ini. Jadi ini termasuk yang bukan pengecualian sih ya. Memang sifatnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sebelum ro itu huruf lin karena sebelumnya fathah, maka ini dibaca tipis. Seperti itu kurang lebih ya. Khoir dibaca tipis. Meskipun di sini doma tanwin Pak Bu ya. Nah, jadi nanti untuk memastikannya Bapak Ibu sekalian nanti tergantung bertalaki dengan siapa gitu ya. Nah, cuman saya waktu itu pernah bertalaki dari berbagai guru, ternyata ada yang tebal gitu ya. Jadi dibacanya adalah qasamul lidhi hijr gitu ya. Nah, harusnya dibaca hijr tipis gitu ya. Oke. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Nah, cukup segitu ya. Dan memang ini sepengalaman bertalaki ada yang ditebalkan gitu Bapak ya. Jadi boleh nanti jadi catatan. Boleh juga nanti ditanyakan juga kepada guru kita Al Ustaz Salman ya. Tadi Dikarenakan karena Ustaz, gimana Bu? tadi karena Gimana? dibaca tipis itu karena huruf kokolah atau karena kasroh sebelum kokolahnya Ustaz? Nah, ada yang mengatakan kasroh sebelum sukun. Kasroh sebelum sukun kan gitu ya. Ada kasroh sebelum sukun, ada yang dibaca tebal tipis itu. Jadi ini nih ya, khususnya kan ini huruf jim ya, huruf jim sukun, bukan mad. Nah, ini ya, jadi ada 3. Ada huruf sukun, mad, ada huruf sukun yang bukan mad. Maka dari itu ada yang membaca tebal gitu ya. Nah, sepengalaman saya ada 2, makanya saya baca tadi 2 ya. Ada yang tebal, ada lidhi hijr, ada lidhi hijr. Nah, sebetulnya hijrnya kalau ditipiskan agak susah Pak Bu ya. Hijr agak susah ya. Makanya kondisinya bisa jadi gini nih. Kesimpulannya bisa jadi gini. Kesimpulannya adalah tebal, cuman kadar ketebalannya memang tidak berlebihan. Mungkin bisa jadi gitu ya. Qasamul lidhi hijr seperti itu Pak Bu ya. Afwan, ini kameranya sebentar. Benar, Ustaz. Oke, suara saya ada Pak Bu? Ada Ustaz. Ada Ustaz, ada. Oke, sebentar. Gambarnya saja Ustaz. Tidak. Gambarnya. Nah, ada. Ada ya. Oke. Ini barusan kesenggol kabelnya ya. Baik, sekali lagi ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, pembahasan memang di sini sangat banyak sekali, sangat panjang ya. Terkhusus yang tadi lin, huruf lin dan huruf bukan mad, huruf sukun yang bukan mad. Kalau misalkan mad, kira-kira apa ya contohnya Pak Bu? Ada contohnya, misalkan ada mad ya, contoh nih. Misalkan di sini ada Ada yang itu tidak? Contohnya yang mad tapi huruf ro Pak Bu. Ada tidak?
Sini ada tidak? Goir. Goir. Goir masih harfulin, ya. Aduh, masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak bisa. Oh, enggak, itu bukan. Ini kodir. Kodir. Nah, gitu aja yang kodir. Syukur Bu ya. Ini tiba-tiba blank nih ya. Kodir. Nah, seperti halnya kodir, Pak Bu. Ada di sini ada kodir, ya. Gini. Kodirun. Nah, itu ya. Lihat di sini, perhatikan. Sebentar, ini kameranya kok gini. Sebentar, kita lihat lagi. Oke, sudah ada ya kameranya ya? Atau belum? Ada ya. Oke. Nih lihat Pak Bu. Kita fokus ke ini ya. Ke harokat sukun dan sukun ya. Lihat. Ini kan berarti disukunkan nih, Pak Bu ya. Ini berarti kan disukunkan ya, disukunkan. Nah, di sini kita perhatikan kasroh, sukun, sukun. Berarti dibaca ro-nya dibaca tipis atau tebal? Tipis karena apa? Sebelumnya ya. Karena sebelum sukun adalah kasroh, gitu ya. Tapi kondisinya di sini mad. Oke, kondisinya di sini mad atau al-jauf. Bapak Ibu sekalian ya, kondisinya al-jauf mad. Dir qadir syai'in qadir. Agak gitu ya. Oke. Terus berikutnya kita perhatikan yang tadi nih. Kalau misalkan kita mengikuti harokat sebelumnya, nah kira-kira kalau syai'in qadir itu kasroh, ada tidak yang tebalnya, Pak Bu? Coba barangkali ada contoh yang tebal. Gimana Ustaz? Gimana? Kafur. Nah, furu. Ya. Misalkan ada fu dan furun gitu ya. Nah, kira-kira ini Pak Bu. Di sini ada harokat domah, sukun dan sukun. Ya, ini kan ro-nya berarti disukunkan. Kira-kira ro-nya dibaca tebal tipis? Tebal karena apa? Domah. Nah, karena sebelumnya domah. Nah, maka dari itu ro-nya dibaca tebal. Nah, uniknya huruf ro ini ada mustahaknya itu berbeda-beda ya. Terkadang sebelumnya kasroh. Ini kan kalau ini kodir ya, sebelumnya kasroh. Lihat, diperhatikan kasroh sukun-sukunnya ya. Kasroh, sukun, sukun. Berarti ro-nya dibaca tipis ya. Sedangkan yang ini, Bapak Ibu sekalian, yang ini di sini fathah, kasroh, sukun. Berarti dibaca Tipis. seharusnya tebal gitu kan ya. Kalau misalkan kita ukurannya yang tadi fathah, kasroh, fathah, sukun, gitu ya. Maka ro-nya seharusnya tebal. Nah, di sini ya sukun, gitu ya. Jadi ada kondisi seperti itu. Dikarenakan di sini ya sukun, maka sebelumnya fathah, maka di sini lin dan huruf ro itu menjadi tipis. Nah, gitu. Jadi ada kondisi seperti itu, unik Pak Bu. Contoh yang lain, Al-Fajr itu Al-Fajr ada di ayat ini nih. Ini sedikit ya, biar Bapak Ibu sekalian paham. Ini sedikit lagi, minta waktu 2 menit lagi lah ya. Nanti ada jeda dulu sebentar. Nah, di sini Pak Bu, kalau ini kita lihat, ada yang pernah mendengar hamzah wasol? Pernah. Iya. Oke, hamzah wasol ya. Ini berarti dibacanya fathah, kasroh, domah Pak Bu. Kasroh. Kenapa kasroh? Karena huruf ketiganya kasroh. Nah, ini yang dasar ya, ini yang dasar gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau sebelum ro sukun itu kasroh, kira-kira dibaca tipis tebal? Tebal. Ada yang tebal nih. Oke, ada yang tebal, ada yang tipis. Coba. Saya tanya dulu kenapa tipis Bu, Pak? Yang tipis nih. Karena sebelumnya kasroh. Oke, siap. Harokannya dibaca Baik, satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu Pak Bu. Ya. Idahnya gini. Oke, saya bahas dulu ya. Saya bahas dulu nih. Oke, nih. Kalau misalkan sebelumnya kasroh,
terus di sini ro-nya sukun, maka dibaca tipis. Ir. Gitu ya. Oke, ini jelas dulu yang ini dulu ya. Yang ini bukan yang bawah, bukan yang bawah. Tapi Bapak Ibu sekalian, di kalimat ini salah satunya ini ya. Ini ro-nya dibaca tebal. Irji'i. Ah, itu ya. Kenapa dibaca tebal? Ini apa namanya, sebagaimana dari jalur talaki ataupun riwayat itu ya, kalimat-kalimat yang seperti ini dibaca tebal ro-nya, irji'i ya. Terus yang unik yang lainnya apa Pak Bu? Seperti misalkan di dalam Quran surah An-Naba ada tuh huruf ro yang dibaca tebal. Inna jahannama mirso. Lihat Pak Bu. Saya tulis dulu seperti ini ya. Nah, ini mir, Mirsoda. mi dan ro sukun, ro-nya dibaca tebal tipis ini, yang ini. Jangan dulu bilang tebal. Ini kasroh, apa namanya, ro sukun sebelumnya kasroh. Dibaca tipis. Mir. Ya. Tapi kalau saya di sini tempelkan huruf sod. Jadi tebal. Itu uniknya huruf ro ya. Oke. Dikarenakan apa tebal? Di sini karena bertemunya dengan huruf istilah. Huruf yang tebal. Gitu ya. Paham ya? Cuman memang ini agak rumit Pak Bu, agak rumit ya. Nanti kita sepertinya ini pembahasan ro itu memang ada satu paket. Nanti ada modulnya, nanti kita bahas ya. Tapi sekarang kita sederhanakan dulu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, maka dari itu di huruf yang ini bukan termasuk mad, ini bukan juga termasuk harfulin ya. Maka dari itu tadi ada beberapa referensi pengalaman saya bertalaki. Ada yang dibaca tebal. Jadi mungkin tebal di sini terlalu berlebihan mungkin itu ya. Ada yang membaca qasamul lidhi hijr ya. Ada juga yang membaca qasamul lidhi hijr. Nah, sebetulnya yang kedua yang saya baca ini tetap tebal, dalam kondisi tebal gitu ya. Nah, cuman ada yang mungkin terlalu berlebihan atau entah apa namanya, tergantung bertalakinya bersama siapa kan ya. Sebagaimana pernah saya sampaikan, jadi ketika membaca itu ada perbedaan di antara guru kita, itu tergantung guru kita bertalaki kepada guru siapa Pak Bu. Ya, pembahasan huruf kho saja ya. Seperti halnya pengalaman saya bertalaki itu bersama Syekh Isa Al-Masarawi, itu beliau mengucapkan huruf kho itu betul-betul kho ada getarannya gitu ya. Tapi yang kita simak saat ini memang seperti halnya guru kami semua, guru besar yang bersanad terbesar juga ya, tidak hanya Syekh Isa Al-Masarawi, seperti halnya Syekh Aiman Suaid, itu kan termasuk huruf kho-nya ini ya, tidak banyak getaran gitu ya, seperti kho itu ya. Nah, itu perbedaan Pak Bu ya, indahnya perbedaan. Maka dari itu ketika kita berguru kepada siapa nanti pasti ada perbedaan. Nah, sepengalaman saya itu Pak Bu ya, jadi saya akan baca dua-duanya ya. Jadi mungkin ada nanti pengalaman Bapak Ibu sekalian, oh ternyata saya bacanya yang tebal nih ya. Jadi qasamul lidhi hijr. Ada qasamul lidhi hijr. Ini tetap kondisinya tebal ya, kalau menurut saya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa nanti coba ditanyakan lagi kepada Ustaz Salman boleh ya, atau guru yang lain gitu ya. Boleh. Dikarenakan unik karena di sini bukan mad, bukan harfulin yang tadi ya, karena ini huruf jim, sukunnya sebelumnya kasroh. Seharusnya memang dibaca tipis ya. Tapi dari segi pengucapan ini berat sekali kalau dibaca tipis. Coba Pak Bu, coba tipiskan huruf ro-nya. Coba kira-kira gimana? Hijr. Tetap tebal kan? Hijr. Kalau tipis itu seperti ini. Khoir. Tipis tuh. Nah, coba ini ro-nya ditipiskan. Ada yang bisa nggak? Kaku tadi, kaku kalau jadi tipis. Agak kaku ya, agak kaku. Nah, disitulah posisi huruf jim yang di tengah lidah itu, Bapak Ibu sekalian, mempengaruhi huruf ro. Maka dari itu yang tadi sepengalaman saya talaki ya. Jadi ketika talaki itu,
kalau Bapak Ibu ingin tahu ya, ketika kita bertalaki misalkan kepada guru yang apa namanya? Jadi guru itu ada yang matematis ya, secara perhitungan Pak Bu ya, secara ketukan, secara harokat dan seterusnya. Tapi sebetulnya sebagian banyak para ulama tajwid yang sudah bersanad, yang sudah mempunyai jalur sanad, itu mereka tidak apa namanya, beliau-beliau itu tidak membahas atau membicarakan teori. Jadi teori itu gak ada, langsung aja praktek Pak Bu. Kalau misalkan kurang tebal ya ditebalkan, gitu ya. Kurang panjang dipanjangkan, gitu. Ya, jadi nggak ada istilah seperti halnya mad jaizmun fasil, mad lazim, mustaqil kalim itu ya. Jadi nggak ada istilah itu dihilangkan, gitu ya. Jadi lebih kepada talaki. Bacaannya kurang tebal maka harus ditebalkan. Bahkan bacaannya kurang tipis maka ditipiskan. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, cuman uniknya huruf ro ini sepertinya kita akan coba gali lagi nanti ya, Pak Bu ya, di pertemuan yang nanti bisa jadi saya akan coba bahas di Tahsin Akbar di hari Ahad ya. Kita akan coba bikin materi huruf ro, full huruf ro ya. Unik ya, banyak uniknya ya. Salah satunya yang tadi ya, harusnya menjadi irji'i, harus dibaca tebal ya, dan seterusnya. Nanti insya Allah kita akan bagikan, sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita jeda terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian untuk apa namanya, sesi tanya jawab. Dan juga ini Masya Allah ya, nggak kerasa juga nih, padahal kita mulainya 7:30 tadi ya. 7:30 Pak Bu, kita mulainya 7:30, jadi lebih awal karena kita apa namanya, menghargai kepada Bapak Ibu sekalian yang memang jamnya ada yang beda ya, 2 jam, beda 3 jam ya. Di sini ada tidak Pak Bu ya, bedanya 1 jam, ada tidak? Di mana nih kira-kira? Ada tidak? Atau jamnya sama waktu Indonesia Barat nih, jam 20:50. Banjarmasin Pak, Oh, Banjarmasin. Beda berapa Bu? beda 1 1 jam. jam. Papua Pak Oh, sudah 1 jam jam 11. oh, Masya Allah tuh kan. Masih kuat Bu, Masya Allah ya, afwan ya. Siap, kita akan batasi ya, kita akan batasi. Baik, Papua Ustadz ya. 22.50. Tuh 22, Masya Allah mau jam Papua 11. sudah 22.50. Oh, Masya Allah ya. Sudah jam 11 Ustadz. Mudah-mudahan. Oh gitu, jam 11 ya, Masya Allah ya. Afwan Bu ya, Jangan. dikarenakan kita waktu Iya. Indonesia Barat, apalagi Ibu di sana ya, tapi insya Allah pahalanya mudah-mudahan ya. Istilahnya apa? Begadang kita bermanfaat insya Allah. Begadang kita bermanfaat, begadang kita berpahala insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali Bapak Ibu sekalian kita akan sesi tanya jawab. Barangkali di Agesa ada yang mau ditanya apa? Ada yang mau disampaikan dulu Agesa? Baik, Ustadz, syukran. Diselingi Ya, silakan. sedikit mungkin ya, Bapak Ibu dan juga Ustadz Ari. Tadi mungkin sudah disinggung juga mengenai kelas, ada tadi mengikuti kelas mahroj. Nah, sekarang informasi juga Bapak Ibu semuanya untuk kelas tahsin, sempat ngaji untuk malam hari ini ada kelas tahsin akbar, yang dimana Bapak Ibu bebas bergabung setiap pekannya, 1 pekan 2 kali setiap Rabu dan juga Ahad malam, yang dimana per pekan ini dimulai dari pukul 19:30 waktu Indonesia Barat ya, untuk durasinya 90 menit. Dan untuk Bapak Ibu mungkin di sini ada yang malu-malu, kemudian mungkin agak ngerasa canggung ya kalau misalnya mau tanya jawab ataupun talaki. Nah, Bapak Ibu nanti boleh juga mengikuti kelas tahsin privatnya ya, tahsin tajwid privat, yang dimana dilaksanakannya juga sepekan 1 kali. Nanti untuk jadwalnya seperti apa itu tergantung dari available-nya dari jadwal jika asatidz itu sendiri. Nanti Bapak Ibu juga bisa memilih. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya ataupun yang penasaran dengan kelas tahsin privatnya, baik itu kelas privat tahsin untuk yang tajwid, kemudian untuk yang makhrajnya juga, ataupun yang mungkin kelas makhomatnya, nah Bapak Ibu boleh nanti langsung sampaikan saja ataupun tanyakan langsung ke admin kami, ke Teh Syifa, yang dimana nanti untuk nomornya akan segera kami share di kolom chatnya Bapak Ibu ya, seperti itu. Baik, Ustadz Ari mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab saja Ustadz ya, untuk saat Ya, ini. silakan Agesa. Siap. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand-nya saja. Boleh. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Jika ada, boleh langsung aktifkan juga mikrofonnya. Boleh, saya mau bertanya. Ya, boleh Ibu. Baik. Atas nama siapa Ibu? Iya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari Bandung, Cicendo, dekat Baik, lah. dengan Ibu Cucu. Ibu Cucu. Baik, silakan Ibu Cucu.
mau bertanya begini. Saya ini bisa ngaji itu dari SD ya. Kuliah kerja puluhan tahun. Dan kalau membaca lancar Pak Ustadz. Membaca lancar dan ya tajwidnya diraba-raba ya, suka mendengar, suka sering mendengar aja gitu. Nah, dan sering saya menyelesaikan baca Al-Quran tuh mungkin ada kadang-kadang ya diwajibkan untuk satu hari itu 1 juz untuk membaca. Tapi setelah Masya Allah. dikoreksi dalam pelajaran ini di Magnet Rezeki itu kan harus diwajibkan minimal 1 hari 1 juz. Tapi kalau saya sih ya semampunya ya. Nah, setelah dikoreksi itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang waduh kayaknya jauh banget deh kalau di ini ya, kalau dilihat dari tajwidnya yang betul, terutama pengucapan hurufnya itu. Nah, bagaimana itu Pak Ustadz hukumnya kalau orang seperti saya ini membaca tapi setelah dikoreksi di sini itu banyak sekali kesalahan pengucapan huruf gitu. Bagaimana itu? Kemauan Ya, ya. untuk ini saya besar dong Pak Ustadz untuk Masya Allah. koreksi Ya, itu. Ya, oke. ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Oke, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu. Ya, Masya Allah. Ya. Ini saya teringat apa namanya, waktu saya menyimak kajiannya Ustadz Adi Hidayat ya, ketika apa namanya, mendapatkan pertanyaan dari santrinya, dari apa, dari jamaah itu ya, dengan tulisan. Beliau mengatakan seperti ini. Ada yang mengatakan, Ustadz, jadi bagusnya kita itu menghafalkan dulu atau mentajwidkan dulu. Itu ada pertanyaannya seperti itu. Hampir mirip seperti apa yang Ibu tanyakan seperti itu ya. Konsep apa namanya, intinya ke sana gitu ya. Bagaimana dengan kita yang sudah hafalnya 30 juz ya, sudah hafalnya berjuz-juz dan seterusnya itu ya. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa kita gambarannya seperti ini Pak Bu. Ya ini apa yang Ustadz Adi Hidayat pernah sampaikan ya. Jadi saya coba terjemahkan seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian dari kecil sampai sekarang hafal 30 juz atau misalkan kita lah ya, jangan dari kecil ya. Kita misalkan mempunyai hafalan 2 juz nih, juz 30 dan juz 29. Atau misalkan 5 juz ya, 5 juz kita hafal. Tapi 5 juz itu kita menghafalkannya tanpa ditajwidkan. Pokoknya yang tadi sering mendengar, tiba-tiba kita hafal dan juga kita ulang-ulang langsung hafal berjuz-juz ya gitu ya. 5 juz misalkan. Tapi ketika misalkan kita baru belajar tajwid ya, baru aja membaca ta'awudz atau baru aja membaca 1 ayat 2 ayat sudah dikoreksi, dengungannya kurang ya, panjang pendeknya apa namanya tidak sesuai dan seterusnya gitu ya. Berarti hafalan kita jadi 0 lagi Pak Bu. Jadi 0 lagi. Berarti sebetulnya dua-duanya juga penting ya, tapi memang yang lebih penting itu adalah tajwid. Dikarenakan apa? Tajwid itu apa namanya menentukan hafalan kita nantinya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bagaimana dengan apa yang Ibu hafal, apa yang Ibu usahakan, malah itu akan menjadi pahala Pak Bu ya. Jadi sebetulnya poinnya itu adalah, makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa kita niatkan dari awal apa dulu gitu ya. Kita niatkan dari awal, memang dari awal memang kita apa namanya, kita tidak, misalkan tidak tahu nih ya, harus tajwid dulu, tapi kita sudah hafal nih. Ya berjuz apa 30 juz misalkan, 5 juz ya, 10 juz udah hafal itu ya. Tapi kalau kita sudah meniatkan untuk memperbaikinya, insya Allah malah itu jadi apa namanya? Jadi pahala yang lebih lagi, Bu, meningkat lagi pahalanya gitu ya. Dikarenakan apa? Sulitnya untuk memperbaiki hafalan yang sudah ada. Betul, betul itu. Gitu betul ya. Sebetulnya secara umum nih, secara umum, kalau misalkan orang yang sudah bisa hafal, Masya Allah Ibu ya, sudah hafal misalkan 3 juz, 4 juz, 5 juz, bahkan kalau misalkan 30 juz, oh itu pilihan, orang-orang pilihan gitu ya. Tapi tentunya umumnya juz 30 deh ya. Ini yang kita bahas ya di juz 30 nih ya. Yang hafalannya juz 30 atau misalkan tidak juz 30, misalkan hafalannya setengah juz 30 misalkan ya, atau surat-surat pendek saja nih. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya, Trikul misalkan, Forkul ya. Forkul misalkan. Hanya hafal Forkul saja ketika dicek bacaannya itu luar biasa dikoreksinya ya. Dengungannya masih kurang. Dikarenakan apa? Ketika di lidah kita sudah terbiasa, bahkan sudah bertahun-tahun, itu memang lebih sulit daripada menghafalkan yang baru. Gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan
Pasti dikarenakan saya merasakan juga. Saya merasakan juga ya. Dikarenakan apa? Poinnya dulu ya, poinnya dulu itu ya. Dikarenakan apa? Lidah yang sering sekali kita ucapkan terus membaca yang apa namanya yang keliru, tapi dalam keadaan kita memang tidak tahu. Dalam keadaan kita memang tidak tahu dan juga misalkan belum ada kesempatan untuk bertalaki kepada guru misalkan gitu ya. Insya Allah itu tidak akan menurunkan derajat kita Pak Bu ya. Ibu juga tetap semangat. Kalau ada kesempatan untuk memperbaiki, perbaiki saja. Udah aja. Sesimpel itu gitu ya. Perbaiki, usahakan perbaiki gitu ya. Salah satunya misalkan juz 30 nih, Quran surah Al-Fajr misalkan ya. Waduh, ternyata saya banyak yang salah. Ya udah perbaiki saja. Hafalan yang sudah ada tetap jaga gitu ya. Jangan sampai menurunkan semangat kita. Aduh, gimana dong? Hafalan 5 juz saya nih, gitu kan Bu ya. Nah, jadi hilangkan perasaan itu, insya Allah hafalan yang ibu hafal itu sudah bernilai pahala dan sudah menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, Bu ya. Tetap semangat. Selagi ibu dapat kesempatan untuk memperbaiki, perbaiki. Itu simpel, Bu ya. Amin. Terima kasih. Jadi jangan tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir. Aduh, gimana dong hafalan saya selama ini berusaha sudah bertahun-tahun ternyata gak ada hasilnya tidak sesuai nih, tidak sesuai tajwid, tidak sesuai hukum-hukumnya gitu ya. Bahkan kalau saya sampaikan kembali ada 2 ulama yang memang berbeda pandangan Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan ilmu tajwid. Jadi ada ulama tajwid itu terkhusus yang namanya ulama tajwid pasti mewajibkan tajwid gitu ya, mewajibkan bacaan secara tajwid. Jadi mempelajari ilmu tajwid itu wajib hukumnya ya. Sedangkan ada yang kedua ulama fikih berbeda pandangan dengan ulama tajwid. Kalau ulama fikih memberikan hukum atau memahami hukum dalam mempelajari tajwid itu hukumnya sunnah Bu ya. Jadi ada 2 pandangan yang berbeda gitu ya. Nah, cuman hukum yang sunnah ini sunnahnya yang dianjurkan, sunnah muakkad itu ya, sunnah yang dianjurkan, berarti dua-duanya tetap bisa kita ambil gitu ya. Yang wajib betul-betul untuk untuk membuat kita semangat dan beristiqomah untuk mempelajari ilmu tajwid. Nah, sedangkan yang sunnah pun juga ya itu sama ya, yang namanya sunnah itu harus kita pelajari gitu ya. Tapi yang tadi poinnya ya, kalau dari segi hukum tidak jadi masalah Bu. Bahkan saya sangat senang sekali mendengar ketika Ibu sudah ada hafalan, sudah berusaha gitu ya. Itu insya Allah malahan akan jadi pahala yang luar biasa untuk Ibu ya. Tetap semangat. Selagi ada kesempatan Ibu untuk memperbaiki, udah perbaiki saja ya. Meskipun misalkan sedikit demi sedikit. Karena banyak Bu, ya saya punya jamaah nih ya, mungkin bisa jadi yang Bapak Ibu rasakan nih, bukan hanya Ibu saja ya. Saya punya jamaah, salah satunya memang ibu-ibu ya, kebanyakan ibu-ibu nih ya peserta itu ya. Nah, beliau itu 1 bulan bisa hatam 4 kali, kebayang nggak? 1 bulan bisa hatam 4 kali, berarti sekelasnya para sahabat gitu ya. Berarti 1 hari itu bisa membaca 1 manjil gitu ya, 1 manjil. Itu para sahabat Rasulullah itu selalu menghatamkan selama 7 selama 7 hari. Kalau ini kan 4 berarti 1 minggu 1 hatam gitu ya, afwan. Ya betul ya. Selama 7 hari 1 minggu berarti kan dalam 1 bulan kan 4 minggu ya, berarti sekelasnya para sahabat nih dipraktekkan oleh beliau. Bahkan ketika diskusi itu sudah sekitar 15 tahun mempraktekkan seperti itu. Ya, kebayang tidak sepasih apa Bu? Sepasih apa? Terbayang tidak? Maksudnya pasti di sini bukan pasti maronya ya. Tapi ini seringnya menghatam 1 minggu sekali selama 15 tahun beliau mempraktekkan. Dan hasilnya ketika beliau mempelajari tahsin bersama saya waktu itu, wah sulitnya luar biasa Bu. Sulit untuk memperbaikinya gitu ya. Jadi yang biasanya selama bertahun-tahun bahkan seminggu sekali bisa khotam, ketika diperbaiki tajwidnya sangat sulit sekali bagi beliau. Tapi tidak jangan sampai mengurangi semangat untuk memperbaikinya. Yang tadi poinnya simpel saja. Selagi kita ada kesempatan untuk memperbaiki meskipun sulit, insya Allah jadi pahala, gitu kan Bu ya. Oke, itu aja. Mungkin Ibu cukup? Terima kasih, cukup Pak. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Insya Allah ya, segala sesuatu yang diikhtiarkan ya tanpa kita sengaja, dalam artian kita itu baru nyadar ternyata bacaan saya
banyak yang kelirunya nih gitu ya, meskipun sudah hafal berjuz-juz gitu ya. Tapi insya Allah tidak usah khawatir ya. Selagi kita ada kesempatan untuk memperbaiki, ya mungkin ini takdir Allah, Ibu bisa bergabung di sini ataupun di kelas yang lain, di program yang lain, manfaatkan saja ya. Sama ya, kalau misalkan Ibu Bapak katakan saya ketika dikoreksi masih banyak kesalahan, tidak hanya Bapak Ibu sekalian, para ulama tajwid sampai sekarang bertalaki. Terbayang tidak? Masih bertalaki, Bu. Berarti tidak ada yang sempurna sampai sekelas sanad saja. Masih ada yang keliru-kelirunya. Maka dari itu kita tidak usah khawatir. Guru kita saja mempunyai guru, gitu ya. Misalkan nih, ya Bapak Ibu sekalian, saya posisi di sini mungkin jadi guru nih ya. Jadi guru menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, memperbaiki bacaan Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah setak di sini? Enggak kan? Ketika saya bertalaki kepada guru saya, ternyata saya yang babak belur, Bu. Ya, Ibu, Bapak misalkan babak belur oleh saya misalkan ya, oleh asatidz sobat ngaji. Ternyata di samping di pandangan yang lain itu ya, atau sekelasnya guru lagi, itu saya babak belur, Bu. Pak. Tapi saya yakin pun juga, guru saya pun juga ketika bertalaki dengan gurunya lagi, babak belur dengan gurunya. Ya, maksudnya babak belur di sini dikoreksinya terus gitu ya. Terus gitu kan. Jadi betul-betul di atas langit ada langit, Bu, ilmu itu seperti itu ya. Jadi insya Allah tidak usah khawatir ya. Semangat, Bu ya. Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Oke, silakan Agisa. Baik, syukran untuk Bu Cucu dan juga Ustadz Ari. Ustadz Ari, punten berhubungan waktu sudah menunjukkan pukul 21:04 waktu Indonesia Barat. Apakah tetap akan dibuka pertanyaan atau bagaimana? Coba kita tutup dengan satu pertanyaan saja. Ya, Baik, boleh. Satu pertanyaan terakhir mungkin Ustadz Ari ya. Baik, untuk yang sudah raise hand silakan. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Nurul Fatimah. Baik, Nurul ya. Silakan. Saya menyimak pembelajaran tajwid ini bersama anak saya kelas 5 SD. Saya ada kesamaan dengan ibu yang tadi. Ternyata bacaan saya ini banyak sekali yang masih belum tepat, baik makhraj maupun tajwidnya. Jadi saya ingin mengulangi belajar lagi bersama anak saya. Jadi saya harus belajar yang mana dulu Ustadz? Makhraj dulu atau tajwid dulu? Nah itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurul, Masya Allah, Bu ya, mudah-mudahan itu kita mengamalkan, Ibu mengamalkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, belajar dan mengajarkan minimal ke anak kita ya, betul-betul ya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya yang paling penting kalau misalkan para ulama mengatakan tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin min mahraji ma'a itohihaqqu wa mustahaqqu, mengeluarkan setiap mahraj dari tempat keluarnya sesuatu dan memberikan hak dan mustahaknya. Ini konsepnya, ini dalilnya, Pak Bu ya. Mengeluarkan setiap mahraj, ketika kita mempelajari Al-Quran, kita harus mengeluarkan setiap mahraj dari tempat keluarnya makhraj ya, sesuatu itu makhraj ya, dan juga memberikan hak dan mustahaknya. Contoh, misalkan kira-kira di sini ada pemula, Bapak Ibu sekalian baru belajar sekali nih, belajar tasin saja baru sekarang misalkan ya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, bagi pemula cocok tidak langsung kita praktekkan hak dan mustahak? Contoh, mustahak ini seperti ini ya. Oke, mohon izin ya, mudah-mudahan tidak terlalu kemalaman. Sebentar, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Jadi sebetulnya konsepnya itu adalah ketika kita memahami satu dalil yang ini ya, dari mulai pengucapan makhraj ya, sebentar. Nah, ini ya. Ini pernah saya bahas juga di Tahsin Besar Akbar ya. Nah, bagi yang sudah pernah menyimak jadi ilmu, insya Allah. Bagi yang belum, mudah-mudahan menjadi ilmu baru ya. Nah, kalau kita memperhatikan hak dan mustahak, itu sudah kaitannya dengan cara baca yang betul-betul di luar dari dasar, Pak Bu. Ya, contoh misalkan yang sederhana ya, min, gitu ya. Ini kan dibaca min ya, nunnya dibaca tawasud ya, sedikit mengalir min. Tapi ketika saya berikan huruf fa jadi apa? Min fa jadi ikhfa. Yang asalnya idhar menjadi ikhfa. Atau misalkan kita ganti dengan huruf yang dulu itu apa? Hamzah deh, hamzah.
Jadi idhar kan ya. Nah, ini yang dinamakan Ya. mustahak, Bu. Ada hak, ada mustahak. Nah, kira-kira bagi pemula sulit tidak ini? Sulit, Bu. Agak tidak mudah. Sulit Agak sekali, tidak mudah. iya. Ya, belum apa-apa sudah membahas tentang ikhfa dan seterusnya ya. Nah, Ya. kalau misalkan saya urutkan dengan yang namanya metodologi ya, metode ya. Jadi metode itu adalah bagaimana mempelajari apa yang dimaksud oleh para ulama tadi ya. Ikhraju kulli harfin min mahroji ma'itu haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap mahroj ini istilah daripada tajwid ya. Jadi tajwid menurut para ulama, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan. Jadi kita membaca Al-Qur'an itu harus tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf-huruf dan wa ma'rifatul wukuf. Kita pun juga harus mengetahui cara wakaf ibtida gitu lah kurang lebih ya. Nah, tajwid ini luas sekali. Tajwid secara bahasa memperbaiki, memperbagus, memperindah. Secara istilah para ulama mengatakan yang tadi ikhraju kulli harfin bin makhriji itu haqqu wa mustahaqqu ya, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya makhraj dan memberikan hak dan mustahaknya. Nah, ini adalah satu dalil yang mana harus kita pelajari. Tapi apakah langsung secara secara utuh langsung makhraj? Ternyata ada yang namanya di zaman saat ini ya. Mungkin di zaman Ibu ada tidak yang tidak Bu? Zaman Bapak Ibu sekalian apa-apa gitu kan nggak ada ya? Saya ya kan dijamin ya. Di zaman Bapak Ibu sekalian nggak ada, belum ada. Yakin. Di zaman saya saja angkatan ini Bu, angkatan 2000 saya. Angkatan pas SD ya. 2000 itu nggak ada. Yang ya Pak belum pernah mengenal di zamannya yang tidak ada handphone ya waktu itu ya, tidak ada handphone. Pokoknya masih TV hitam putih lah waktu itu ya. Itu tidak ada ternyata Bu, tidak ada metode yang sampai saat ini seperti Sobat Ngaji ya. Nggak ada itu ya. Dikarenakan perkembangan zaman, adanya metode-metode kemudahan-kemudahan yang sudah muncul saat ini, itu dikarenakan apa? Dikarenakan semakin sulitnya umat untuk mempelajari bacaan Al-Quran. Maka dari itu para guru, salah satunya kita Sobat Ngaji, mengikhtiarkan bagaimana caranya untuk mempermudah umat atau peserta yang ingin belajar Al-Quran menjadi mudah. Nah, jadi tentunya yang paling penting itu adalah mempelajari tajwid, Bu, Ibu Nurul ya. Jadi tajwid dulu, dipelajari tajwid dulu. Nah, bagaimana? Apakah tajwid itu kan tadi yang dikatakan oleh ulama mempelajari huruf, makhorijul huruf, hak dan mustahak. Kalau di zaman sekarang kita terapkan seperti itu, wah berat sekali ya. Tapi ada metode yang kedua Bu. Metode yang kedua, Ibu Nurul bisa mempraktekkan secara talaki ya, secara talqin. Nah, anak saya saja di sini baru masuk TK ya, baru masuk TK. Ternyata bagaimana gurunya ketika mempraktekkan an-naba itu saya praktekkan kepada anak saya itu sudah bertajwid, dikarenakan kitanya sudah bertajwid gitu ya. Ammayata dipraktekkan ammayatasaalun, dipraktekkan, ditalqinkan sehingga anak kita pun juga jadi bertajwid bacaannya. Tapi kondisinya saat ini bisa jadi ibu bapak tidak bertajwid tapi mengajarkan kepada anak kita gitu ya, sehingga ketika Ibu Nurul misalkan belajar di sini, oh ternyata tajwid itu harus dibaca panjang, harus dibaca dengungan, dan seterusnya. Berarti poinnya adalah dari pembahasan sekian panjang tadi yang saya bahas, poinnya itu adalah tajwidnya Bu. Ya, tajwidnya dipelajari. Bagaimana cara mempelajarinya? Gimana kita saja mudahnya untuk anak kita yang seperti apa? Misalkan mudahnya untuk mentalkinkan, berarti ditalkinkan. Atau misalkan anak kita harus belajar pola dulu, misalkan bismillahirrahmanirrahim misalkan gitu ya. Berarti terapkan saja ya pola itu. Dikarenakan itu sebagai sebagai pola untuk memudahkan cara baca gitu. Nah, itu kan tujuannya sama. Tujuannya untuk memberikan hak dan mustahak dalam membaca Al-Quran. Jadi memang zaman sekarang itu, wah Ibu Nurul luar biasa ya. Jadi terasa panjang itu pelajaran itu. Padahal di zaman Ibu Nurul kan nggak ada ya. Langsung aja praktek gitu ya. Dites, kalau salah perbaiki kan gitu ya. Di zaman sekarang itu, wah luar biasa. Zaman ibu itu, ibu mencari guru. Kalau di zaman sekarang, guru mencari ibu. Itu bedanya ya di zaman sekarang ya. Di zaman Bapak Ibu sekalian yang senior, yang sudah tidak muda lagi, saya yakin di zaman Bapak Ibu, ibu bapak yang mencari guru, karena guru itu susah.
waktu itu ada di masjid gitu ya. Jadi kita yang datang ke masjid. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu sekalian kita yang mencari guru. Jadi guru yang guru mencari murid. Baik itu paling Ibu Nurul ya. Jadi tajwidnya yang paling penting juga ya, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Tasin dulu. Tasin dulu. Iya, tasin dulu. Oh, iya. Iya. Dipraktikkan tasinnya sedikit demi sedikit, nanti diterapkan kepada anak-anak kita. Nah, cuma nanti tergantung kondisi anak kita ya. Kalau misalkan anak kita biasanya senang dengan mendengarkan, maka kita yang bisa dulu baru praktekkan ke anak. Nah, contoh misalkan Ibu Nurul sudah belajar tajwid. Anaba misalkan yang asalnya Ibu Nurul baca amma yatasaalun pas belajar jadi amma yatasaalun dipanjangkan, didengungkan, baru praktekkan ke anak kita seperti itu ya. Atau misalkan anak kita mampu untuk mempelajari ilmu-ilmu tahsin, dasar-dasar tahsin ya pelajari seperti itu. Bebas itu karena kaitannya dengan metode bagaimana kita menyampaikan kepada siapapun, mau itu anak kita, teman kita, atau jamaah kita. Misalkan Bapak Ibu sekalian mengajarkan kepada jamaah, nah bagaimana kita caranya menyederhanakan yang sulit ini, gitu ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Mohon maaf ini agak panjang ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil ya Bapak Ibu sekalian dari pembahasan yang cukup panjang yang saya bahas, dan ternyata ini gak kerasa sudah 1,5 jam lebih ya. Mohon maaf ini selalu offset terus ya kalau misalkan bersama saya ya. Tapi insya Allah ini juga sudah saya juga ingin belajar pas waktu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke depannya sambil jalan saja ya. Mudah-mudahan waktunya pas 1,5 jam ya. Karena di sini pasti sudah ada yang 11:30 malam nih kayaknya. Oke, Agesa seperti itu mungkin cukup kita batasi saja. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian masih ingin bertanya, gak apa-apa dicatat saja. Insya Allah kita mudah-mudahan Allah takdirkan masih bisa bertemu ya di kelas akbar ini. Nanti ada di hari Ahad sama bersama saya. Mudah-mudahan saya sehat bisa hadir juga. Dan di waktu-waktu yang lainnya mudah-mudahan Allah masih memberikan nikmat ini kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari kajiannya saya tutup dulu, nanti saya kembalikan kepada Agesa ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu yang sudah dikorbankan. Mudah-mudahan waktu yang dikorbankan menjadi amal soleh yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya membuat kita semakin semangat lagi dalam belajarnya ya. Dan juga tentunya siapapun gurunya ambil ilmu yang bermanfaatnya Bapak Ibu sekalian. Meskipun saat ini Bapak Ibu sekalian menunggu Al Ustadz Salman guru kita dan ternyata beliau tidak bisa hadir, ya nggak apa-apa ya, bertemu dengan saya. Insya Allah mudah-mudahan ada poin-poin yang lain gitu ya. Insya Allah pokoknya tidak mengurangi semangat Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, dan insya Allah barangkali ada masukan-masukan, saran-saran ataupun koreksian, kita sangat senang sekali karena kita mempunyai slogan koreksi itu menumbuhkan bukan menjatuhkan. Oke? Terima kasih. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Dari malam hari ini, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu semua untuk hadirannya malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi telat hadir saat kajiannya, jangan khawatir, insya Allah nanti esok hari akan kami segera kirimkan untuk rekaman kelas tahsin akbar pada malam hari ini. Dan sekali lagi untuk Bapak Ibu semua, bagi yang ingin bertanya-tanya mengenai kelas privatnya sudah kita share di kolom chatnya. Nanti Bapak Ibu boleh silakan hubungi saja langsung kepada Teh Syifa sebagai salah satu admin dari Sobat Ngaji. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang belum bisa bertanya atau belum berinteraksi langsung ataupun bertalaki pada malam hari ini. Jangan lupa untuk bergabung kembali nanti di Ahad malam di 19.30 dan juga di pekan depan kembali di Rabu di 19.30 juga waktu Indonesia Barat Bapak Ibu ya. Dan semoga pertemuan pada malam hari ini insya Allah menjadi keberkahan untuk kita semua,
terus semangat Bapak Ibu semua untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, karena itu pun merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera di surah Al-Muzammil di ayat keempat. Dan insya Allah setiap huruf yang kita baca Allah balas dengan 10 kebaikan. Amin Allahumma amin. Dan semoga yang mengikuti kelas ini Allah catat sebagai amal soleh untuk Bapak Ibu dan kita semua. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri saja untuk pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu. Untuk malam hari ini kita akhiri. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat beristirahat dan mohon izin untuk Terima kasih.